Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Mujijoyo, penggemar setia. Semoga sehat selalu, barokah usianya, barokah keluarganya, barokah rezekinya, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barokah usianya, barokah rezekinya, barokah keluarganya, serta tercapai apa angan-angan saudara. Demikian. Di sini Mujijoyo akan bercerita, tapi secara sepengetahuan saya, sebatas pengetahuan saya yang telah saya dapati mulai saya mencari pengetahuan wawasan di bidang gaib. Jadi saya cerita masalah santet. Jadi saya mengatakan santet itu ada. Jadi judulnya santet itu ada. Demikian. Secara aklamasi saya akan menjabarkan, memaparkan sesuai dengan pengetahuan saya yang selama ini saya dapati. Untuk saya bagikan pengetahuan ini kepada saudara yang baik hati, yang mendukung channel saya khususnya, atau yang mendukung channel-channel kebenaran khususnya. Demikian. Jadi masalah santet ya, santet itu yang dimaksud ada supaya panjenengan semuanya mengetahui bahwasannya dan meyakinkan bahwa santet itu ada. Mulai dulu zaman dulu cerita-cerita masalah santet itu ada, tapi tidak bisa dibuktikan dengan tiba-tiba seperti di channel-channel lain itu menggerebek dukun santet. Demikian. Jadi masalah santet itu ada. Santet itu luas. Jadi santet itu ada tingkatannya. Bahkan orang yang mempunyai ilmu santet itu adalah orang sangat santun sekali di sehari-hari di bidang pergaulan. Demikian. Jadi kalau saya ketemu orangnya sangat baik sekali, tapi dipancing dengan apapun, kalau tidak sejamaah atau sekelompoknya dia, tidak mungkin mengakunya. Jadi santet itu ada ya. Ini bila paham saya, pengetahuan saya cocok dengan pengetahuan Anda, ya silakan dipakai. Kalau enggak
percaya omongan saya santet itu ada, ya tolong abaikan, tidak jadi masalah. Cerita dan cerita masalah santet karena di kampung dulu ya, mungkin sampai sekarang itu ya ada, tapi tersembunyi atau bersembunyi tukang santetnya itu. Jadi dulu waktu saya kecil, kena apa sih saya kok bercerita masalah santet? Karena saya langsung terjun untuk menyatakan ke tukang santet itu, karena di kampung itu sangat heboh dan heboh. Akhirnya yang dicurigai itu saya dekati dan saya baiki demikian untuk mencari tahu. Tapi walaupun saya dekati, padahal itu sudah umum di kampung itu, sampai dilaporkan orang kampung itu, sampai dibawa ke polisi, tapi tidak bisa membuktikan. Akhirnya tukang santet itu dikeluarkan. Nah, cerita selanjutnya ada saudara korban. Jadi kakaknya atau adiknya atau bapaknya atau istrinya itu sakit. Langsung si saudaranya ini mendatangi dukun santet itu. Dukun santet itu diancam, langsung dibawakan golok, itu marah-marah di situ. Kalau memang tidak bisa menyembuhkan, saudara besok akan saya bunuh. Begitu ceritanya begitu, marah-marah. Itu orang yang marah-marah itu juga didukung orang sekampung, karena dibawa ke polisi itu tidak ada buktinya, dipulangkan gitu. Cerita ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya marah-marah. Nah, tiba-tiba orang yang marah-marah itu mengancam lain dan sebagainya. Dengan brutalnya marah itu, saking sayangnya sama saudaranya yang sakit itu, ini cerita ya, itu akhirnya pulang itu sembuh total. Sembuh sampai mati tua. Demikian. Di situ orangnya itu sangat sopan santun, baik. Kalau bicara itu tukang santet ya, yang saya maksud tukang santet itu bicaranya bahasa Jawanya koyok-koyok gak kuat ngidak telek, saking lemesi, saking santunnya, saking sopannya. Demikian. Jadi santet itu ada. Barangkali sepaham silakan dipakai, kalau gak sepaham ya abaikan, maaf penjelasan ini.
Gudang Garam Hijau. Ini saya beli sendiri rokok Gudang Garam Hijau ini, bukan promosi. Barangkali ada yang komentar, oh Pak Mujib promosi rokok Gudang Garam lah. Enggak, ini beli sendiri. Tapi barangkali pabrik Gudang Garam itu barangkali, tapi ya enggak mungkin melihat YouTube saya. Setiap saya ngomong rokokan Gudang Garam Hijau, barangkali saya dikasih, ya mau. Demikian mempromosikan rokoknya. Tinggal 2 batang. Cerita lagi masalah diri saya atau tentang diri saya. Demikian. Dulu memang saya itu kan senang bertirakat-tirakat gitu, mulai kecil. Dulu saya coba, nah ini tentang santet aja, tentang ini santet ini kalau diceritakan banyak sekali. Ini yang saya alami. Dulu saya pernah, saya ini bukan umum dukun gitu, bukan ya. Jadi saya memperlihatkan bahwa saya ini seakan-akan bisa menyembuhkan orang kena santet. Nah ini sedikit menarik sedikit. Makanya saya cerita santet itu ada. Saya jam 3:30 sore saya pergi. Jadi satu keluarga itu ya, yang laki-laki sakit sembuh, yang perempuan suami istri, yang perempuan sakit, yang perempuan sembuh, yang laki-laki sakit, terus bergiliran terus begitu. Dimintakan kemana-mana, itu tidak sembuh.
orangnya orang nggak punya. Itu permasalahannya masalah omongan, masalah omongan itu. Zaman dulu ini bisa ceritakan. Akhirnya kena santet, jatuh bangun. Yang perempuan jatuh bangun, yang laki-laki jatuh bangun, sakitnya itu. Terus makanya saya menceritakan santet itu ada, terus saya menawarkan diri. Karena sedikit banyaknya keturunan saya ini kan katanya orang ya. Ini kan orang sakti, keturunan di atas saya itu orang sakti. Sampai sekarang itu ada urut-urutannya. Jadi yang dapat alas tetes itu. Jadi saya coba memberi syarat ya, doa sebisa saya. Tapi doa itu memang doa warisan dari keluarga saya dulu untuk menyembuhkan gangguan katanya gitu. Jam 3:30 saya berangkat ke rumahnya orang yang sakit itu. Saya kasih syarat, sudah saya pulang. Saya mulai kecil ini sudah brewok ini, mulai kecil ya, termasuk mulai orang tumbuh brewok sekitar umur berapa ya, umur 25 itu sudah brewok saya. Dulu pernah saya muda, jenggot saya ini sampai segini, sampai panjang. Yai saya jenggotnya juga panjang gini, disegani orang sak desa, beberapa desa terkenal. Yai saya dulu namanya Karsadi. Yai saya itu namanya Karsadi. Terus tidak lama lagi saya menyembuhkan, kembali ke saya menyembuhkan orang itu ya. Saya memberi syarat orang yang sakit itu, terus saya pulang. Terus sekitar jam 11 malam itu sudah tukang santet itu sudah menghantam saya, mengirim saya. Jelas sekali orangnya nampak, jadi tahu, jadi perang. Untung saya itu waktu itu dikasih menang. Nah, kemenangan saya akhirnya saya ke orang yang sakit itu tidak saya lanjutkan untuk memberi syarat-syarat itu. Saya kapok gak ilok, katanya kapok gak ilok, gak katene nambani wong kena santet. Ternyata tukang santetnya memusuhinya, demikian, memusuhi orang yang membantu itu. Tidak mudah itu, saudara. Kalau masalah santet itu ada. Yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan. Akhirnya singkat cerita, karena sudah saya bantu semaksimal mungkin, terus saya yang dikirim, akhirnya orang keluarga laki-laki dan perempuan itu begini. Nah, orang perempuan itu kurang percaya sama saya, bahwasannya kalau saya itu bisa sembur sowok, katanya orang Jawa itu. Kurang percaya. Nah, yang laki-laki itu percaya. Saya kasih syarat dua-duanya.
ternyata selang entah berapa hari itu ya, jadi tidak bisa menafsirkan, jadi nggak sampai 1 bulan lah, selang beberapa hari itu akhirnya yang perempuan itu meninggal, mati. Yang laki-laki percaya sama saya, kebetulan dikasih umur panjang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perempuan mati. Nah, kejadian mati itu saya datang. Waktu mau berangkat ke makam, sudah dimandikan, sudah dimasukkan keranda mayat itu ya. Waktu dimasukkan keranda, sudah dipikul orang empat. Itu langsung ada udan angin besar sekali, udan anginnya besar sekali, lebat gak karuan-karuan. Tapi apa yang terjadi? Langsung diberangkatkan aja. Saya nyoba memikul, beratnya saya masih muda, kuat-kuatnya orang. Ya Allah, berat sekali seperti mengangkat batu beberapa pintal. Singkat cerita, langsung berangkat ke makam. Ada jalan agak belok menurun, belokannya sangat agak tajam sekali, membelok kanan sedikit ya. Itu mayatnya mau jatuh saking abote. Begitu saudaraku. Jadi saya beritahu santet itu ada. Ini saya ceritakan nanti. Santet itu ada, nanti saya ceritakan lagi yang lainnya. Ini membahas masalah santet. Jadi santet itu ada. Jadi barangkali ada yang melihat YouTube saya yang sekiranya barangkali masih ada keturunan saudara dari saya, ini saya ceritakan ya. Yang Babat Alas Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur itu, yang Babat Alas, yang buka desa itu loh, Babat desa itu orang dari Kerajaan Mentaram. Saya juga nggak tahu Kerajaan Mentaram Jawa Tengah, apakah Jawa Tengah itu ada daerah Mentaram, saya nggak tahu. Mentaram bukan Mataram ya, kalau Mataram Bali, ini Mentaram, daerah Mentaram. Urut-urutannya ini ada yang Babat Alas sampai sekarang di hall itu Mbah Sobowono 1, Mbah Tonoyo, Mbah Kalia, Boyut Lawi, Yai Karsadi, jenggotnya panjang gini, Yai Karsadi, urut-urutannya laki-laki terus ya, Yai Karsadi. Terus ada namanya mempunyai anak lagi, Bapak Jipan almarhum, termasuk Jipan bin Karsadi. Nah, terus ini Pak Jipan mempunyai anak namanya Mujijoyo bin Jipan. Terus saya mempunyai keturunan laki-laki lagi, namanya Dinia Muji Tataraharjo bin Mujijoyo. Jadi masih ada keturunan 7, turun 7 saya ini dari orang yang Babat Alas di daerah Tretes, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi. Semoga persaudaraan saya ini saudara terima dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali, laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, lain agama, lain ras, lain suku. Saya mencari persaudaraan, persahabatan. Demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti saya membahas cara-cara berdoa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setelah membahas santet-santet ini, saya akan bercerita lainnya. Insya Allah kalau ada umur yang panjang, saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya. Demikian. Genderuwo itu ada, nanti saya ceritakan. Terus sundel bolong itu ada, nanti saya ceritakan. Tapi semuanya tidak bisa ditampakkan tiba-tiba jenggelek seperti di YouTube itu, enggak. Ini banyak cerita nanti.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga sehat selalu, barokah usianya, barokah keluarganya, barokah rezekinya, selamat, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali sahabat Mujijoyo yang jauh di sana, saya ada di sini. Sekian saya akhiri. Semoga sehat selalu, saudaraku, sahabatku Mujijoyo yang baik hati, yang rendah hati. Mari kita berpikir secara sehat, berpikir secara positif. Orang hidup pasti mati, orang hidup tidak akan usianya panjang sekali, orang mati tidak mungkin bisa kembali hidup lagi. Demikian penjelasan saya, semoga dibuat pengetahuan.